Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Oku TV, ketemu lagi bersama saya Sri Agustati dalam program Bicara Sudut Pandang. Dan kali ini kami sudah kedatangan tamu spesial. Ini ada Bapak Mahidin Fahmi selaku Kepala Bidang Litbang Bapeda di Bapeda dan Litbang Kabupaten Oku Timur. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam, Mbak Sri. Apa kabar, Pak Wami? Alhamdulillah sehat. Sehat, alhamdulillah ya. Karena sehat itu mahal ya. Itu sudah jadi kebutuhan kita semuanya, dan senang sekali Pak Mahidin bisa hadir di studio Oku TV pada hari ini untuk kita ajak berbincang-bincang di Bicara Sudut Pandang. Dan tema perbincangan kita untuk hari ini adalah seputar litbang dan inovasi. Tapi sebelum kita berbincang lebih jauh lagi seputar tema kita pada hari ini, boleh sedikit diceritakan nih Pak Kabid, bidang litbang Bapeda itu tugasnya apa sih? Iya, terima kasih Mbak Sri. Jadi kami mungkin agak setback sedikit saya ceritakan. Kami di litbang ini baru lebih kurang 1 bulan. Oke. Jadi belum seumur jagung kata orang. Ya, tetapi di dalam konteks litbang tentu kami ingin menyampaikan mudah-mudahan tidak seperti yang berkembang di masyarakat. Litbang itu sulit berkembang. Nah, jangan-jangan nanti ya disingkat orang litbang akhirnya katanya sulit berkembang. Iya. Tapi beda. Hmm. Litbang di sini kami memiliki tugas pokok dan fungsi terutama menyangkut masalah penelitian, pengembangan, ada pengkajian, ada rekayasa sampai pada evaluasi. Sehingga sebenarnya kelitbangan itu sangat strategis posisinya. Oleh sebab itu, di dalam kaitan pengembangan inovasi-inovasi yang ada di daerah, kami bertugas untuk mengumpulkan kolek sifatnya, berkoordinasi dengan para OPD, supaya nanti hasil penelitian ini bisa berkembang, ya bisa dimanfaatkan, bisa dipakai tentunya yang aplikasi. Nah, itu hanya bedanya, tetapi sama kaitannya dengan perguruan tinggi karena kajiannya harus bersifat ilmiah. Saya kira itu yang paling utama. Itu yang tugas pokoknya gitu ya, mengenai penelitian gitu, dan akhirnya perkembangan dari penelitian-penelitian yang dilakukan itulah timbulnya inovasi gitu ya. Nah, Pak Mahidin, ini berbicara seputar inovasi. Ini kan baru sih. Baru beberapa tahun terakhir inilah ya inovasi digerakkan. Sebenarnya apa sih yang akhirnya yang melatar belakangi akhirnya inovasi ini mulai dibentuk dan segala macam disebarluaskan gitu? Iya, sebenarnya inovasi itu kan kebutuhan. Jadi bagaimana kita menunjukkan bahwa ada proses berpikir di situ. Proses berpikir itu kita selalu mencari solusi bagaimana kita melakukan sesuatu agar supaya lebih efektif dan efisien. Bisa waktunya lebih cepat misalnya, ataupun misalnya untuk pelayanan masyarakat sehingga pelayanan ini menjadi lebih cepat dan lebih akurat tentunya. Inilah tentunya yang menjadi kegunaan inovasi. Oleh sebab itu inovasi ini menjadi jalan pendek pendek untuk melakukan sesuatu hal, tetapi dengan catatan bahwa jalan ini dapat mencapai sasarannya lebih cepat dan itu lebih baik. Saya kira itu yang menjadi inovasinya ya. Dan untuk Oku Timur sendiri dimulai sejak kapan nih mulai ada inovasi? Kalau di Oku Timur mungkin waktu kita ulang tahun ke-15 kalau tidak salah, ada lomba inovasi waktu di lapangan KONI ya. Jadi kurang lebih 4 tahun yang lalu. Iya, 40 tahun yang lalu. Tapi kemudian tahun berikutnya karena ada pandemi COVID, akhirnya juga agak tertunda. Nah, sekarang pandemi COVID mungkin sudah berlalu, kita akan mulai lagi menggali inovasi-inovasi baru yang ada di OPD, sehingga kita akan bila perlu dan harus kita ikuti untuk ikut lombanya, misalnya kita coba untuk ikut lomba, siapa tahu inovasi kita memang dinilai
lebih baik dari kabupaten-kabupaten lain se-Indonesia. Oke. Karena ini dilaksanakan setiap tahun oleh Kementerian Dalam Negeri. Oh, Kementerian Dalam Negeri juga setiap tahun mengadakan lomba inovasi Iya, ini. lomba jadi, inovasi. Jadi tidak menutup kemungkinan ya inovasi dari Oku Timur bisa dipakai oleh namanya di daerah-daerah lain gitu ya, jika nanti diikutsertakan dan menang gitu. Iya, bisa nah, sekali. Pak Mahidin, ini seberapa penting sih inovasi itu? Ya kalau dikatakan penting ya sangat penting sebenarnya. Karena itu tadi inovasi itu adalah jalan pintas untuk kita mendapatkan, atau jalan pendek lah, bukan jalan pintas ya, jalan pendek untuk kita mencapai suatu tujuan lebih baik, tentunya harus lebih efektif dan efisien. Efektif dalam artian tepat sasarannya, efisien artinya bisa menghemat anggaran. Nah inilah kegunaannya. Jadi inovasi-inovasi yang ada di OPD ini tentu baik itu pelayanan, baik itu sifatnya teknologi ataupun penyimpanan data dan lain sebagainya harus kita dorong. Nah, contoh saja misalnya, ini kita sekarang ambil skup kabupaten. Kabupaten kita terkenal dengan atau dikenal orang dengan tempatnya pertanian misalnya. Berarti inovasi-inovasi pertanian kita harus kita munculkan. Iya, apalagi sekarang kita menjadi tuan rumah KTNA misalnya kan, tahun 2023. Alangkah baiknya ada inovasi-inovasi bidang pertanian ini juga muncul gitu. Iya, biar 17 kabupaten kota Sesumsel juga mengetahui inovasi ya, bahwa kita pertanian. Bukan hanya sebagai lumbung pangan saja, tapi inovasi bidang pertanian juga ada. Baik ya, jadi ini jadi celah gitu ya Pak ya, untuk memperkenalkan inovasi kita. Nah, Pak Mahidin, kita ketahui bersama bahwa visi misi Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati Oku Timur menjadikan Oku Timur maju lebih mulia. Nah, kira-kira inovasi apa sih yang tampaknya harus dilakukan, baik itu setiap OPD maupun juga instansi-instansi lain untuk bisa mewujudkan segera gitu Oku Timur maju lebih mulia ini? Ya, jadi visi misi Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati 2016-2021 ya, 2021-2026 itu adalah Oku Timur maju lebih mulia. Maju dalam artian, saya kadang-kadang mengartikan maju di sini kita dalam segi fisiknya. Segi fisik kita maju, kemudian inovasi-inovasi kita juga berkembang. Artinya ada inovasi walaupun dia bidangnya sama, ada pembaruan tetapi juga akan lebih efektif lagi. Mulia dalam arti di sini batin ya, saya katakan di situ non fisik, artinya bagaimana kita mencapai kebahagiaan itu lahir dan batin. Dan inilah yang ingin dicapai oleh Kabupaten Oku Timur. Artinya visi ini untuk mencapai Oku Timur ini bukan hanya kemajuan fisiknya saja, tetapi secara batiniah ini juga bisa lebih maju. Artinya berkarakter, kemudian kita memiliki berakhlak dan sebagainya gitu kan. Artinya pemahaman kita terhadap keagamaan ini juga perlu kita tingkatkan. Nah, inovasi-inovasi inilah yang mendukung, maksudnya sehingga OPD ataupun siapapun kelompok-kelompok masyarakat ini memiliki program-program kegiatan yang sifatnya menuju ke muaranya ke situ semua gitu. Apakah kemajuan fisik saja dan juga kemajuan yang bersifat batin gitu. Itu saya kira yang perlu dilakukan ya. Iya, yang perlu dilakukan. Oke. Baik, pemirsa Oku TV, ini perbincangan kami seputar Litbang dan inovasi. Nah, nanti kami akan lebih bertanya lagi nih dengan Pak Mahidin, inovasi apa nih yang sudah dilakukan oleh para OPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Oku Timur, dan juga inovasi-inovasi unggulan yang sudah diikutkan dalam lomba-lomba inovasi. Kami akan kembali setelah yang satu ini. Baik pemirsa Oku
Sobat TV, kembali lagi bersama saya Sri Agustati bersama Bapak Mahidin Fahmi dari Bapeda Litbang Kabupaten Oku Timur. Tadi kita sudah sempat berbincang-bincang nih Pak Mahidin seputar tupoksinya, Litbang, kemudian juga inovasi-inovasinya. Nah, tadi sudah sempat disampaikan juga bahwa untuk inovasi di Oku Timur itu kurang lebih sudah 4 tahun ya, sudah 4 tahun berjalan, tapi sempat terputus karena adanya pandemi COVID-19. Nah, sampai dengan di 2023 ini sudah banyak tentu saja OPD-OPD yang membuat inovasi, tentu saja untuk kemudahan-kemudahan ya, bagian pelayanan dan lain sebagainya. Kira-kira ada inovasi yang menjadi unggulan gitu dari inovasi-inovasi yang ada nih. Ya, baik Mbak Sri. Jadi sebenarnya kalau kita hitung jumlah inovasi sudah banyak sekali ya di Kabupaten Oku Timur ini. Tetapi yang menjadi unggulan kita di tahun 2023 ini adalah pertanian di hatinya perempuan gitu kan. Karena ini yang kemarin kita ajukan untuk kaitannya kita lomba penghargaan pemerintah daerah. Alhamdulillah tingkat provinsi kita juara 1. Alhamdulillah. Ya, nah berarti ini selanjutnya nanti karena ya? Iya, nanti ikut ke lomba penghargaan pemerintah daerah ini di tingkat nasional. Mungkin prosesnya dalam waktu yang tidak terlalu lama. Nah, inovasi pertanian di hatinya perempuan ini prinsipnya adalah bagaimana kita mengkaryakan kelompok wanita tani, sehingga halaman-halaman yang ada di depan rumah, di samping rumah atau di belakang rumah ini bisa lebih bermanfaat, Mbak Sri. Jadi bisa ditanami dengan tanaman-tanaman sayuran, bisa juga dengan kolam terpal. Intinya adalah kegiatan-kegiatan pertanian. Nah, walaupun nanti mungkin hasilnya hanya bisa untuk mencukupi kebutuhan sendiri, ya paling tidak sudah mengurangi uang belanja, gitu. Jadi pendapatannya itu dilihat dari situ. Betul. Jadi mendapatkan kesejahteraan bagi keluarga kelompok wanita tani. Dan ini yang kita ajukan kemarin di dalam lomba PPT tingkat 1. Dan ini juga sudah digerakkan ke seluruh masyarakat, mungkin bisa melalui PKK dan lain sebagainya, organisasi-organisasi wanita gitu Pak ya? Iya, jadi dengan organisasi PKK misalnya Ibu Bupati juga sangat concern untuk membantu dan mensosialisasikan pada masyarakat. Juga ada Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pertanian dan seterusnya. Dan untuk kajian-kajiannya juga kami sudah menggandeng kan, kemarin juga minggu yang lalu kita sudah melakukan penandatanganan ada MOU Pak Bupati dengan para perguruan tinggi yang ada di sini. Jadi kajian-kajiannya ini juga nanti bisa dibuat kajian yang lebih ilmiah. Apakah benar nggak ini bisa mendapatkan lebih sejahtera bagi keluarga? Bisa mensejahterakan. Iya, bisa benar nggak ini kira-kira? Jangan hanya asumsi-asumsi saja, karena inilah ada kajian-kajian yang lebih ilmiah gitu. Seperti itu, Mbak. Baik. Nah, untuk Bapeda Litbang sendiri selaku kepala bidang Litbang Bapedanya, penelitian apa yang saat ini lagi dikaji atau lagi digalakan di sana? Kalau di Litbang sendiri, kalau untuk penelitian kita belum melaksanakan karena kami juga baru 1 bulan di sini. Penelitian yang dilakukan kemarin itu masalah pengalengan tempoyak sebenarnya. Itu kerjasama kita dengan Balitbangda Provinsi Sumatera Selatan. Dan itu sudah kita anggap berhasil. Hanya masalah bukan masalah kemasan dan kelayakannya, tetapi masalah cita rasa. Saya kira itu tinggal masalah siapa kokinya yang membuat, yang memasak saya kira. Nah, tetapi di dalam konteks yang lain, penelitian kita juga yang kita lagi konsenkan ini nanti akan kita buat kajiannya. Saya sampaikan kemarin kajian ini ada 2 sifatnya. Yang pertama adalah kajian yang menyangkut masalah isu sosial, kemudian yang kedua masalah isu strategis yang dijadikan pemerintah daerah untuk menjadi misi atau yang ingin kita capai. Salah satunya atau salah 2-nya mungkin yang sosial ini sekarang yang lagi meresahkan di masyarakat dan lagi sering jadi viral itu yaitu masalah kelangkaan pupuk.
Nah, ini ada apa yang salah? Nah, ini biasanya ada langka pupuk. Makanya Bapeda dan Litbang langsung akan kita tanggal 24 nanti akan rencananya juga membuat kajian tentang itu. Kemudian yang kedua tentang isu yang yang ditetapkan oleh pemerintah daerah yang menjadi tujuan juga, yaitu masalah kemiskinan. Bagaimana caranya kita menurunkan angka kemiskinan dan menghilangkan angka kemiskinan ekstrim. Nah, ini yang sekarang juga menjadi topik yang juga lagi hangat. Nah, itulah tanggal 23 juga akan kita lakukan kajian. Itu tadi menggandeng perguruan tinggi. Jadi kajiannya nanti bersifat akademis, tapi sekaligus kita menghadirkan OPD-OPD terkait, sehingga nanti informasinya ini bisa langsung nyambung. Iya, jadi apakah nanti kajiannya ini bersifat kebijakan, mereka langsung bisa melakukan. Itu harapan kita tentunya. Oke, baik. Iya. Jadi memang saat ini apa yang lagi hangat-hangatnya diperbincangkan, maka itu Bapeda Litbang mencoba untuk mengkaji, kemudian mencari solusinya seperti apa gitu dengan menggandeng OPD-OPD terkait tentu saja ya. Mudah-mudahan kita bisa menemukan jalan keluarnya ya dari masalah kelangkaan pupuk ini. Ini memang jadi istilahnya permasalahan yang terus-menerus gitu ya. Setiap mulai tanam selalu saja dibicarakan kelangkaan pupuk yang meresahkan gitu, dan kemudian juga yang kedua masalah kemiskinan tadi. Baik, Pak Mahidin, mudah-mudahan dengan adanya kegiatan yang dilakukan oleh Litbang, mengadakan penelitian, kemudian juga inovasi-inovasi yang dilakukan oleh setiap OPD ini juga dapat memberikan istilahnya tuh kemudahan-kemudahan lah ya buat masyarakat, dan dengan adanya kemudahan mudah-mudahan akan sejahtera nantinya. Amin, gitu. amin. Baik, pemirsa Aku TV, inilah bincang-bincang kami dengan Bapak Mahidin Fahmi, Kepala Bidang Litbang Bapeda pada hari ini. Tapi sebelum kita menutup bincang kita, ada hal yang ingin disampaikan, mungkin pesan atau sekedar himbauan gitu, silakan Pak. Iya, saya kira saya hanya mengajak seluruh OPD, kawan-kawan yang ada di OPD juga, bagaimana kita melakukan inovasi-inovasi ini supaya secara terus-menerus, bukan hanya inovasi baru saja yang bisa kita dapatkan, tetapi inovasi-inovasi lama yang juga terbarukan. Nah, ini berarti ada sesuatu pengkajian juga di OPD. Oleh sebab itu, saya mengajak semuanya untuk berinovasi, mendukung Litbang juga, mendukung Kabupaten Oku Timur juga, sehingga kami membuat motonya bahwa di Litbang ini inovasi harus tiada henti. Gitu. Oke, inovasi tiada henti, jalan terus ya, terus untuk mewujudkan Oku Timur maju dan lebih mulia. Baik, pemirsa Oku TV, inilah akhir dari bincang-bincang kita pada hari ini. Saya Sri Agustati. Saya Mahidin Fahmi. Mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.